A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang kadar iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab. Dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya kepercayaan. Ini menunjukkan arah kepada siapa kita harus percaya, yaitu hanya percaya kepada Allah lah, maka kita disebut sebagai orang yang beriman. Karena dengan percaya kepada Allah, maka akan secara otomatis percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, dan percaya kepada ketetapannya, termasuk ketetapan tentang hari akhir atau hari kemudian. Namun percaya kepada Allah ini tidak cukup di lisan, harus bisa dibuktikan kebenarannya. Apakah benar-benar terbukti masuk dalam golongan orang yang beriman, atau sebaliknya justru terbukti masuk ke dalam golongan orang kafir atau orang yang tidak beriman. Untuk mengkoreksi diri sangat mudah, karena iman percaya kepada Allah dan kafir ingkar pada Allah ini terukur atau mempunyai kadar. Kalau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditulis abadikan di dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 6.236 ayat, ini semuanya kita percaya kebenarannya, maka kadar iman kita adalah 100% dan kadar kekafiran kita adalah 0%. Namun apabila yang kita percaya hanya 1 ayat atau 50 ayat saja, maka kadar iman kita maksimal hanya 1%. Dan yang 99% adalah kadar kekafiran kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengkoreksi diri. Jangan sampai sudah merasa menjadi orang yang beriman, namun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah golongan orang-orang yang beriman. Kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Karena mereka telah membantah, mengingkari, dan mendustakan atau menganggap hoax apa yang telah diucapkan oleh Allah, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia
bisa mendengar dan melihat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 2 ini mudah sekali dipahami maksudnya. Bukti-bukti nyata telah ada di sekitar kita. Kita bisa mendengar sendiri dari kedua orang tua bagaimana kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa melihat sendiri bagaimana anak-anak kita sebagai manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukti-bukti nyata tentang asal-usul manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah ditemukan di beberapa tempat di segala penjuru dunia. Namun tidak sedikit manusia yang gagal dalam menjalani ujian ini. Ketika firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 2 ini dibacakan lagi kepada mereka, mereka membantah dan mengingkari seraya berkata, tidak semua, Adam tidak. Mereka dengan tegas membantah dan mengingkari apa yang telah difirmankan, apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 2 ini, sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang kafir atau orang yang tidak beriman. Wa may yajhadu bi ayatina illal kafirin. Hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Kalau mereka ditanya, kenapa kamu mengingkari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 2 ini? Mereka menjawab, karena kata si A dan si B yang dianggap ahli, Adam itu tidak dari air mani, tapi langsung dari tanah yang diberi bentuk. Ternyata mereka ini tidak hanya mengingkari Allah, tapi berani mensekutukan Allah dengan menjadikan si A dan si B sebagai tandingan Allah yang Maha Kuasa. Fataj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Kata Pak Guru ngaji, mensekutukan Allah ini adalah dosa syirik, dosa yang tidak terampuni. Keingkaran atau ketidakpercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kemungkinan sampai dengan sekarang masih berlangsung, karena mereka lebih mempercayai si A dan si B yang mereka idolakan ketimbang mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bisa jadi si A dan si B ini gagal faham dalam menyimpulkan Adam yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran. Karena Adam yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran ini bukan nama diri, tapi nama jenis makhluk berakal yang tercipta untuk pertama kalinya. Dalam bahasa Arab disebut Adamium, dalam bahasa Ibrani disebut Adama, dan dalam bahasa Indonesia disebut manusia. Sama halnya dengan malaikat. Malaikat ini bukan nama diri, tapi nama jenis. Jenis-jenis jin yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan malaikat. Di antara malaikat ini ada yang mempunyai nama diri, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan lain sebagainya. Dan jenis jin yang tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan iblis. Dari kata bi dengan laisa, bukanlah, bilais, dengan sengaja menjadi yang tidak taat. Jadi kalau kita menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqu an amri rabbi. Ke dalam bahasa Indonesia adalah, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para jin yang taat, sujudlah kamu kepada manusia. Mereka bersujud. Kecuali jin yang tidak taat. Mereka golongan jin yang mendurhakai perintah Tuhannya. Kemarin tiba-tiba ada yang nyeletuk. Loh, berarti malaikat juga disuruh sujud kepada saya. Saya kan manusia, saya Adam. Saya bilang, kamu tuh bukan Adam. Kamu tuh Bani Adam. Keturunan manusia, bukan keturunan kera. Tapi ada keturunan manusia yang mempunyai nama diri Adam sesuai KTP-nya. Kemarin juga ada yang nanya, apakah proses penciptaan Adam dan Bani Adam sama? Saya jawab, ya sama. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 2 ini tidak diikuti dengan kalimat illa Adam, kecuali Adam. Maka dapat dipastikan bahwa proses penciptaan Adam dan Bani Adam atau semua manusia di muka bumi ini adalah sama, yaitu melalui proses air mani yang bercampur. Jadi kalau ada yang kepo tentang proses penciptaan Adam yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran, penjelasannya sudah saya posting dengan judul Proses Penciptaan Adam, Manusia Pertama Menurut Allah. Sebuah hasil pola pikir yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, sekaligus memberi solusi dalam perdebatan dunia yang tak kunjung usai dalam kaitannya dengan penyebaran manusia di muka bumi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha innal ladzina irtadu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitan sawalahum wa amla lahum. Quran Surat Muhammad ayat 24 sampai dengan 25. Apakah mereka tidak mendalami Al-Quran? Atau hati mereka telah terkunci pada cerita-cerita zaman dahulu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik ke belakang, berbalik kepada cerita-cerita zaman dahulu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, setelah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran jelas, syaitanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angannya agar tetap kafir hingga hari kiamat dan menjadi kawan karibnya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, marilah kita bersama-sama meyakini kebenaran surat Al-Insan ayat 2 ini tanpa ragu-ragu. Al-haq mirobika falatakunu minal mumtarin. Quran Surat Ali Imran ayat 60. Kebenaran ini datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Semoga kita semua terhindar dari kekafiran dan benar-benar masuk ke dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh, yang balasannya adalah surga yang penuh kenikmatan, Jannatun Naim. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.